Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Dik Tasnifata bersama TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Setiap sekolah di Indonesia sekarang sedang menghadapi persiapan tahun pelajaran 2022-2023. Hal-hal yang secara rutin harus segera dipersiapkan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Antara lain adalah bagaimana dokumen kurikulum operasional sekolah disiapkan sebagai panduan operasional untuk layanan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Seperti biasa, sahabat TV Aspirasi Guru, sebelum lanjut pada materi kali ini yang akan membahas tentang karakteristik kurikulum merdeka, jangan lupa untuk membangun kemandirian dan mengembangkan konten ini, pastikan Anda membunyikan lonceng notifikasi agar Anda yang pertama mendapat pemberitahuan tentang program yang keren dari kami TV Aspirasi Guru. Like dan berikan komen yang konstruktif untuk membangun kualitas layanan siaran TV Aspirasi Guru. Dan jangan lupa subscribe, nonton sampai tuntas, dan share secara efektif kepada sebanyak-banyaknya teman kita untuk mendapatkan makna dari siaran TV Aspirasi Guru. Terima kasih. Baik, pada caption di layar bisa Ibu dan Bapak lihat tentang bagaimana kita akan memasuki penyusunan kurikulum operasional sekolah, diawali dengan bagaimana memahami karakteristik kurikulum merdeka. Sahabat TV Aspirasi Guru yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Perguruan Tinggi sudah meluncurkan episode ke-15, episode Merdeka Belajar. Pada episode ke-15 yang lalu sudah diluncurkan 2 hal, yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik kurikulum merdeka. Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Ini sebagaimana dipresentasikan oleh Mas Menteri. Dan implementasi kurikulum merdeka menjadi salah satu opsi untuk proses berkelanjutan memulihkan layanan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Sebelum pandemi, kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Lalu memasuki masa pandemi 2 tahun yang lalu, 3 opsi diserahkan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Opsi pertama, kurikulum 13 sebagaimana mestinya. Opsi kedua, kurikulum 13 yang disederhanakan, yang diambil materi-materi esensialnya saja. Dan opsi ketiga, kurikulum 13 yang diambil beberapa saja yang bisa dilaksanakan sehubungan dengan keadaan darurat. Nah, ini hampir di seluruh tanah air, karena masa pandemi itu opsi kedua dan ketiga yang paling banyak dipilih. Dan hal itu menyebabkan rendahnya daya serap kurikulum. Efektivitas pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring kurang begitu efektif. Tetapi seiring waktu, tahun kedua sudah mulai dilakukan perbaikan layanan yang semakin efektif. Di dalam kurikulum merdeka ini, pemulihan pembelajaran
menjadi sebuah komitmen. Oleh karena itu, pada posisi sekarang, berdasarkan Permendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum pada masa pemulihan, juga disajikan 3 pilihan. Sekolah di Indonesia diberikan secara bebas leluasa untuk menetapkan satu di antara 3 pilihan sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan yang ada. Pilihan 1 yaitu melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Karena memang sekarang situasi sudah normal, tidak pandemi lagi. Kemudian pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 13 yang disederhanakan. Maksudnya, kurikulum 13 yang dipilih materi-materi esensial yang dikemas, dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan konteks di mana peserta didik itu belajar. Dan pilihan ketiganya adalah sekolah dipersilahkan memilih kurikulum merdeka. Ini bedanya dengan 1-2 tahun yang lalu. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pun sekolah diberikan 3 pilihan secara mandiri, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Ya. Sekolah dengan leluasa sesuai dengan karakteristiknya, jika memilih mandiri belajar, maka dia, warga sekolah, tim pengembang sekolah, berupaya memanfaatkan prinsip-prinsip, strategi-strategi, filosofi kurikulum merdeka yang sedang dikembangkan tanpa harus mengganti kurikulum. Jadi tidak merubah kurikulum, tetap melaksanakan kurikulum 13, tetapi prinsip-prinsip, strategi pembelajaran, asesmen, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa diterapkan secara konsisten, ya, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Ini pilihan pertama, yaitu mandiri belajar. Tidak mengganti kurikulum, tetapi beberapa hal yang positif yang berkembang di dalam prinsip-prinsip kurikulum merdeka diterapkan. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah mandiri berubah. Nah, hampir dipastikan ini sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh pihak Kemendikbudristek Dikti. Sekolah jika memilih strategi mandiri berubah, maka dia harus sepenuhnya mengganti kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka dan diimplementasikan di kelas yang paling bawah. Misalnya untuk SD di kelas 1, kelas 4, SMP kelas 7, dan SMA atau SMK kelas 10 tahun pertama. Sementara kelas berikutnya itu tetap melaksanakan kurikulum lama. Mandiri berubah artinya melaksanakan kurikulum merdeka sepenuhnya, berpindah kurikulumnya dengan memanfaatkan perangkat ajar yang sudah disediakan di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini dia nanti hubungan antara kurikulum merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Pilihan ketiga adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi kalau merdeka atau mandiri berubah, sekolah tidak harus mengembangkan perangkat ajar sendiri, tinggal memanfaatkan saja yang tersedia di platform Merdeka Mengajar.
Nah, sedangkan untuk pilihan mandiri berubah, sekolah menerapkan kurikulum merdeka secara penuh dengan mengembangkan perangkat ajar sendiri. Seperti itu. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang karakteristik kurikulum merdeka. Sesungguhnya kurikulum merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 13. Satu, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Pada fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Siswa lebih menghadapi situasi yang menyenangkan untuk belajar. Keunggulan yang kedua, lebih merdeka. Ini sesuai dengan filosofi merdeka belajar. Apanya merdeka? Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA misalnya. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Ini yang paling penting. Keunggulan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kurikulum pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka ini mengembangkan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual yang bermakna yang terjadi di lingkungan kehidupannya sendiri sesuai dengan konteks di mana anak itu tinggal. Sehingga nanti anak akan menciptakan karya-karya solusi bagaimana mengatasi kehidupan bermasyarakat. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyederhanaan berbagai perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Semua ini disediakan. Masih ingat bukan? Ibu dan bapak guru, termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, seluruh peserta didik, difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti dengan diberikannya akun belajar id. Akun belajar id. Masih ingat? Sudah diaktifasi, sudah disinkronkan dengan SIM PKB, karena sekarang saatnya untuk menggunakan akun itu untuk mendalami dua platform ini, Merdeka, kurikulum Merdeka, dan Merdeka Mengajar. Pemirsa TV Aspirasi Guru yang berbahagia, di dalam memfasilitasi guru, warga sekolah agar mendapat kemudahan di dalam menerapkan kurikulum Merdeka, maka Kementerian sudah merilis tentang platform Merdeka Mengajar. Ya. Di sini walaupun baru bisa dikembangkan melalui Android, Ibu dan Bapak tinggal download di Play Store, lalu install, gunakan. Di sini semua guru, semua pengawas, semua kepala sekolah bisa belajar, bisa mengajar dan berkarya. Dan memanfaatkan akun belajar id sebagai tempat untuk menyimpan atau tempat untuk mencari sumber-sumber belajar apa yang ingin diketahui. Contoh misalnya Wakasek Akademik ingin mengetahui seperti apa sih panduan cara menyusun kurikulum operasional. Nah, tinggal masuk ke akun ini dan klik folder yang tersedia. Selamat berseluncur, berliterasi digital sesuai dengan kesanggupan dan minat masing-masing. Merdeka berliterasi. Juga menghasilkan karya-karya, silahkan disimpan dalam folder yang tersedia. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pada platform Merdeka Mengajar disediakan sampai saat ini sudah tersedia 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ibu dan Bapak
tinggal memilih mana yang sesuai. Asesmen murid. Asesmen murid ini membantu guru melakukan analisis diagnostik, literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Inilah esensi dari kurikulum Merdeka itu. Platform Merdeka Mengajar juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Guru bisa belajar, melakukan pelatihan mandiri dengan cara mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri sesuai dengan kesukaan dan kesempatan yang dimiliki. Video inspirasi. Pada folder guru berbagi tersedia video-video pembelajaran yang merupakan best practice karya-karya guru yang sudah lebih dahulu berkarya atau melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, dan mereka berbagi dalam bentuk best practice video inspirasi. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar juga mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagai praktek baik. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak diharapkan untuk terus berkarya, dan bukti karya dalam folder bukti karya saya, Ibu dan Bapak bisa mengupload best practice video pembelajaran. Oleh karena itu, mari Ibu dan Bapak untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, manfaatkanlah platform Merdeka Mengajar. Bisa melalui Google Searching yang bisa diakses melalui https://guru.kemdikbud.go.id/ atau yang paling praktis lagi, unduh aplikasi platform Merdeka Mengajar pada Android Anda di Play Store, diunduh dan langsung diinstal. Untuk selanjutnya, ikuti tahapan-tahapan yang nanti pada seri berikutnya akan saya jelaskan bagaimana tutorial memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ini penting bagi semua guru, kepala sekolah pengawas, karena agar mengembangkan kurikulum operasional berbasis hasil belajar mandiri jauh sebelum tahun pelajaran 2022-2023 dimulai, kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk nanti berdiskusi di sekolah, difasilitasi oleh kepala sekolah, komite, dan pengawas sekolah yang akan mendampinginya. Selanjutnya, visi platform Merdeka Mengajar itu menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif. Ya. Jadi di sini di dalam caption bisa Ibu dan Bapak lihat bagaimana konten itu merupakan hasil urun rembuk, hasil berbagi dari semua komunitas yang sama. Sesama guru IPS, sesama guru kelas, sesama guru mata pelajaran itu bisa berbagi tentang praktek-praktek yang baik. Terbentuk komunitas belajar daring, lalu Ibu dan Bapak bisa melakukan pembelajaran mandiri. Bahkan Ibu dan Bapak bisa melakukan perencanaan dan kemajuan karir, pengembangan keprofesian. Jadi pada platform Merdeka Mengajar ini, Ibu dan Bapak juga diberi kesempatan untuk terus mengembangkan diri, terus belajar, terus menata karir dan mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Untuk itu, mari Ibu dan Bapak kita berkolaborasi, karena pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk mendaftar, mau memilih opsi yang mana untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Ada 3 opsi seperti yang tadi saya sebutkan, ya, mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Demikian pun Dinas Pendidikan didorong untuk memfasilitasi mulai dari sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan seterusnya. Ya, di samping itu juga mitra-mitra komunitas
organisasi yang peduli pendidikan, termasuk TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, ambil bagian dalam turut berkolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, tentu saja kita bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang berikutnya yang lebih operasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lanjut ke lebih teknis, ini ada 4 Permendikbud yang spesifik mengatur tentang standar kompetensi lulusan melalui Permendikbud nomor 5 tahun 2022, Permendikbud nomor 7 2022 tentang standar isi, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, dan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Selanjutnya, untuk pedoman implementasi kurikulum yaitu di dalam Permendikbud nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Itu yang akan menjadi acuan utama pengembangan kurikulum pembelajaran di dalam era implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya Ibu dan Bapak tinggal mempelajari buku panduan pembelajaran dan asesmen. Mempelajari buku panduan bagaimana mengembangkan kurikulum operasional. Nah, kembali pada pokok bahasan kita. Karakteristik kurikulum Merdeka ini memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman dan takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. 6. Profil pelajar Pancasila. Ini menjadi tujuan akhir dari capaian pembelajaran. Kemudian fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teach at the right level, ya. Teach at the right level. Nah, ini menjadi ciri dari pengembangan kurikulum Merdeka. Oke. Selanjutnya, pada caption ini kita lihat, kurikulum Merdeka menganut struktur kurikulum yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, sehingga pengembangannya mengarah pada semua aspek, baik standar isi, proses penilaian, dan capaian pembelajaran melalui kegiatan intrakurikuler yang merupakan kegiatan tatap muka dengan guru serta adanya kegiatan proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin, terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa. Fleksibel dan berpusat pada siswa, maksudnya proyek dilakukan 2-3 kali saja dalam 1 tahun sesuai dengan jenjang jangka waktu masing-masing proyek dan tidak harus sama. Tidak perlu ada jadwal kegiatan belajar karena siswa dapat melakukan penelitian, pengerjaan karya, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini akan memberikan keluasan untuk mengatur bagaimana cara mereka belajar. Inilah ciri khas kurikulum Merdeka Belajar. Kontekstual, pemerintah pusat hanya menentukan tema yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi temanya sudah ada, tinggal kembangkan, sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan dan minat peserta didik. Satuan pendidikan mengembangkan topik yang lebih spesifik dari tema-tema tersebut sesuai dengan tahap capaian pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pahamilah kerangka dasar kurikulum Merdeka. Kita runut seperti dalam caption ini, kita lihat tujuan pendidikan nasional
dicapai melalui profil pelajar Pancasila yang tadi 6 komponen tadi, kemudian diturunkan melalui standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini dicapai dengan strategi penyederhanaan standar isi, pengelolaan standar proses, dan standar penilaian pendidikan yang baru yang tadi sudah saya sebutkan sebagai dasar hukum implementasi kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan itu maka ditentukanlah struktur kurikulum mana yang tepat untuk dikembangkan di setiap jenjang pendidikan. Lalu sudah ditentukan bagaimana capaian pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen apa yang harus dikembangkan. Nah, itu semua akan diramu menjadi sebuah panduan yang namanya kurikulum operasional yang dikembangkan di setiap satuan pendidikan. Struktur kurikulum merdeka menjadi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan rutin di kelas yang disebut intrakurikuler dan kegiatan proyek. Ya. Jumlah jam pelajaran tidak berubah dari kurikulum 2013, namun sekitar 20-30% dari jam pelajaran per tahun dialokasikan untuk pembelajaran melalui proyek yang ditujukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, atau di dalam istilah platform mengajar itu dikenal dengan P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ciri khas yang paling menonjol di kurikulum merdeka ini yang kelima adalah fase sekolah. Ada 7 fase yang akan kita pelajari di sini sesuai dengan tingkatan usia ya. Fase yang pertama untuk prasekolah termasuk taman kanak disebut dengan fase pondasi. Jadi usia taman kanak-kanak disebut fase pondasi. Fase yang kedua, fase A, itu untuk siswa kelas 1 atau murid kelas 1 dan kelas 2 SD. Itu kelompok fase A namanya. Fase B, kelas 3 dan 4 SD. Fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi setiap fase di sini kelihatan rata-rata masing-masing 2 tahun jaraknya. Nah, masuk ke fase kelima, fase D, ini untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP. Fase E, kelas 10 SMA. Dan ketujuh, fase F, kelas 11 dan 12 SMA. Selanjutnya karakteristik yang keenam, jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun, bukan lagi ditetapkan setiap minggu seperti pada kurikulum sebelumnya. Nanti Ibu dan Bapak bisa melihat secara rinci pada struktur program kurikulum merdeka. Kemudian jam pelajaran diatur oleh pusat per tahun, bukan per minggu. Jadi tinggal mengembangkan, yang penting dalam 1 tahun setiap fase capaian pembelajaran bisa dicapai oleh setiap peserta didik dengan prinsip merdeka belajar. Selanjutnya, asesmen. Asesmen lebih bersifat kolaboratif. Ini ciri yang ketujuh. Sekolah memiliki keleluasaan dalam melakukan asesmen terhadap peserta didik. Dapat berupa kegiatan proyek sebagai asesmen semester, sehingga bisa dilakukan secara kolaboratif, tidak monoton pada soal-soal tes tulis seperti selama ini. Jadi tidak terlalu kuantitatif sifatnya, lebih pada karya siswa untuk menghasilkan karya-karya terbaru sesuai dengan inisiatif dan kreativitas mereka di bawah bimbingan tentunya para guru yang akan menguatkan P5. Masih ingat P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu ciri yang ke-8 adalah pendekatan pembelajaran. Penentuan pendekatan untuk pengorganisasian pembelajaran merupakan wewenang satuan pendidikan. Inilah esensi daripada kurikulum merdeka itu. Sekolah diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan pendekatan dan pengorganisasian pembelajaran. Jadi nanti tim pengembang kurikulum setelah memahami karakteristik, lalu tiba saatnya mengemas panduan pelaksanaan kurikulum yang disebut
kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah. Ciri yang ke-9, pemirsa yang budiman, sahabat TV Aspirasi Guru, ada pelajaran yang pada masa kurikulum 2013 itu sempat hilang, namanya pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada kurikulum kurikulum paradigma baru ini, kurikulum Merdeka, muncul kembali ditetapkan sebagai kurikulum nasional dengan nama mata pelajaran informatika, menjadi mata pelajaran yang wajib. Kemudian di SD ada penggabungan antara dua mata pelajaran, yaitu IPA dan IPS menjadi ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam sosial untuk level SD ini, IPAS. Ya, jadi IPS dan IPA digabungkan. Ke-11, karakteristik yang 11, pada kurikulum paradigma baru tidak ada program peminatan pada jenjang SMA. Persentase kejuruan 70%, persentase kejuruan untuk kurikulum paradigma baru adalah 70% berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di sekolah-sekolah SMK yang berbasis keunggulan ini sudah dikembangkan 2-3 tahun berjalan. Ya. Selanjutnya, capaian pembelajaran dan alternatif alurnya, Ibu dan Bapak sesuai dengan fase, tinggal memahami di panduan pembelajaran sudah tersedia bagaimana cara. Kalau dulu melakukan analisis KEKD, maka sekarang yang dilakukan adalah analisis capaian pembelajaran, bagaimana tujuan pembelajaran dan indikatornya, dan kemudian baru ditetapkan alur tujuan pembelajaran, ATP. Jadi ada CP, TP, ATP. Ini menjadi bahasa yang harus menjadi familiar, menjadi sehari-hari untuk implementasi kurikulum Merdeka. Sahabat TV Aspirasi Guru, di dalam caption bisa dilihat, bisa disimak, bisa dibaca ulang bagaimana karakteristik kurikulum di setiap jenjang, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Nah, kemudian apa implikasi perubahan dan mitigasinya? Nah, di sini di dalam caption dijelaskan bahwa misalnya bagaimana pengaturan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Di dalam Permendikbud nomor 56 tahun 2022, lampiran 2 di situ dijelaskan bagaimana pengaturan beban mengajar guru dan kaitannya dengan linearitas guru yang sudah memiliki sertifikat profesi atau sudah menerima tunjangan profesi guru tidak akan dirugikan. Salah satu contoh misalnya, pelajaran informatika tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang informatika, tapi dapat diampu oleh guru mata pelajaran sains, guru IPA, guru matematika. Seperti itu. Kemudian linearitas mata pelajaran. Pada implementasi kurikulum Merdeka ini juga dijelaskan, disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum Merdeka ini. Jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir akan dirugikan dengan perubahan kurikulum, maka akan menjadi masalah, terjadinya masalah dengan linearitas mata pelajaran. Pelajari dengan seksama struktur kurikulum, lalu secara detail pahami juga tentang pengaturan beban mengajar bagi guru. Kemudian kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah itu menjadi bagian yang penting, sehingga pada seri berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara praktis, cara mudah menghadapi tahun pelajaran 2022-2023. Langkah pertama atau langkah selanjutnya setelah kita memahami karakteristik filosofi kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah. Seperti itu. Sampai jumpa lagi pada seri berikutnya. Kita akan bertemu lagi dalam seri berikutnya tentang bagaimana cara praktis menyusun kurikulum operasional sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat, dan berkarya terus inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.